Sekarang banyak wanita pakai santet dan hantu untuk mendapatkan suami yang kaya. Kalian percaya nggak? Oh, percaya? Oh, Nggak percaya. Nggak percaya. kenapa? Kenapa nggak percaya? Ya, mana mungkin. Kalau ceweknya jelek, laki-lakinya mau. Ya, sekarang banyak istri muda yang lebih jelek dari istri pertama. Itu karena cowoknya nafsu aja. Enggak juga, tergantung pelayanannya. Iya. Meskipun jelek, pelayanan bagus, accept. Ya pastilah. Ini kambing pun dia hantam. Kambing ikan pare habis. Yang penting ada luang. Enggak, tapi ini kan banyak tren gini kan. Wanita santet pria supaya mendapatkan hatinya. Hartanya. Tapi itu kalau memang benar ada, itu cara kerjanya gimana? Dia yang percaya. Ya, saya pernah lihat sih, mereka cari dukun. Cari dukun buat pesugihan, sesajen, segala macam. Mintanya macam-macam. Ada yang minta kalau orang melihat kamu Kali langsung jodoh. cantik. Pelaris. Pemanis. Susu. Itu banyak. Karena family saya juga ada yang main-main seperti itu. Dan mereka betul dapat pria kaya. Pria yang tajir. Ya, gitu. Itu, dan kenapa saya percaya? Ketika waktu dia mau mendapatkan pria itu, banyak saingan yang lain. Tapi semua bisa dia tendang. Oh, terakhir jatuh di tangan dia. Di tangan dia. Padahal dia belum tentu yang paling bagus. Nanti udah memang jodoh dia. Ya, kayak gitu loh kira-kira. Enggak, tapi ada yang pernah dengar nggak kalian? Dikasih minum darah kotornya cewek itu. Bener nggak? Itu nggak tahu. Soalnya kalau dia campur kan pasti nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu nggak ada yang minum kan gitu. Iya. Antara nggak tahu. Nggak tahu minum. Tapi kalau yang kayak gini kasih darah air ketuban pun nggak ngaruh lagi. Enggak, menurut kalian kok nggak percaya kenapa? Ya mana mungkin percaya. Maksudnya penyebabnya apa nggak percaya? Iya. Alasannya? Alasannya ya itu ya pasti yang enggak. Kalau secara logika kita berpikir, mana mungkin pakai menyen-menyen gini cowoknya bisa jatuh cinta sama dia? Kok contohnya lah kayak dia bilang pakai ritual. Dia percaya nggak percaya, hasilnya ada. Gitu. Bukan hanya itu, banyak yang minta kekayaan. Laki-laki juga banyak yang cari dukun, minta kekayaan. Gitu. Nanti korban anaknya ada yang cacat. Oh, yang penting ada pesugihan ya. Ya, Duduk di rumah pun dapat uang. pokoknya jalannya mulus. Jadi ini kisah nyata. Ada orang, dia diikuti oleh hantu saudaranya. Saudaranya ini udah meninggal. Gara-gara diikutin, ditempelin, hidupnya sial terus. Setelah dia cari dukun, dia tahu, oh ternyata ada saudaraku nempel. Dibuatlah sesajen, dibuatlah acara Ritual. untuk supaya dia pergi. Arwahnya pergi. Rupanya arwahnya nggak pergi. Dia tetap tempel, tapi nasibnya berubah. Duit datang terus. Lu kerja apanya datang. Contohnya lu agen insurance, lu prospek 10 orang. Dulu nggak jebol, asal prospek jebol. Dalam waktu beberapa bulan bisa beli mobil, ada ini, ada itu. Jadi lu tanya hasilnya gimana? Lu kerja 100%, dia 50% aja. Tapi dia bisa lebih mulus dari kamu. Gitu. Kalau memang itu bisa bekerja, semua bisa kaya lah. Banyak yang cari spiritual, yang kayak gitu. Tapi banyak juga nggak kaya-kaya. Karena yang dia cari dukunya yang hau-hau lah. Ya, tapi Kurang paten. aku ada dengar cerita di orang-orang kaya itu semua pada pakai dukun. Rata-rata. Bahkan orang yang gereja ada ke sana. Cuman mereka nggak berani ekspos. Iya. Bahkan pejabat pun ada yang jagain, takut disantet. Pakai yang giniin juga, Ya. jasa-jasa giniin juga ya. Jadi wajar kalau perempuan dia Cari dukun. itu mungkin Bagian dari proses lah. Berarti kamu ada persugihan juga? Belum. Ya. Tapi kalau habis podcast ini nggak sukses lagi, aku main pesugihan. Ya. Minta suami kaya tapi. Main Suami kaya. Yang betul. Suami kaya ini. Woi, kamu kan cowok.
istri cewek kaya sangat sedikit. Biasanya cewek kaya karena suaminya mati. Nah, dia ada harta loh. Ya kenapa harus pilih cowok kaya, pria kaya? Kak Hui loh, kan gitu kan. Aneh kan? Nah, ya aku pun aneh sih, banyak yang pikir aku. Sebenarnya Lu mau tahu orang nggak, lu lihat dari HP-nya ya, buka. Kalau Instagramnya cewek semua, pakai kutang, pakai BH, itu normal. berarti dia nggak. Oh. Ya, tapi kalau buka Instagram semua gini, Kekar-kekari ya. nah itu gini. Pasti ya, 100%. Mana HP lu? Pasti kekal semua kan? Enggak, woi. Kita coba. Nah, coba. Coba Instagram. Kita buktikan ya. Langsung kita sidak di sini. Ini bahaya nih. Penasaran kan selama ini Soalnya di sosial media banyak orang bilang dia gay. Nah, kita buktikan di sini. Cewek-cewek semua. Langsung buka ceweknya mah. Enggak. Dia yang bukain. Soal lu yang bukain. Nanti dia Cewek pakai semua. Sian ya, strategi lagi. Utang teko padahal. Ini mana awalnya dia? Tengok ya. Bola, nah boleh tuh. Ini. Itu kan Berarti cowok main badminton. Ini. Oh iya. Enggak. Enggak. Tunggu dulu, lihat fotonya dulu, foto. Nah, ini ada cowok pula ini. Enggak lah yang lain. Pakai silet. Satu aja Kak Hui. Oh iya. Kahwi. Ya kalau hantu pasti ada lah, pasti ada. Saya percaya. Karena kenapa? Logika berpikir itu sekarang sangat rendah. Kenapa lu bilang nggak ada hantu? Siapa bilang nggak ada hantu? Tapi tadi santet. dia nggak percaya santet. Santet yang nggak nggak percaya. santet. Kalau hantu Percaya. percaya. Iya. Saya pernah lihat langsung soalnya. Wih, di mana? Sering saya lihat. Bahkan ayah saya sendiri meninggal, saya lihat dia lewat setelah meninggal. Iya. Oh, indigo juga kamu ya? Nah itu nggak tahu lah aku indigo kayak Kenapa indigo. bukan itu aja yang diangkat ceritanya dari tadi? Iya. Orang baru meninggal dibunuh jam 4 pagi. Ah. Ini kejadiannya nyata loh. Jadi kamu lihatnya jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 4 pagi dia kena bunuh. Ah. Jam 8 pagi aku pergi beli mie. Jumpa. Jumpa Aceh itu. Dia kasih tahu kamu. Nggak kasih tahu, dia keliling-keliling di tempat orang rame nengok mayatnya itu. Oh. Dia nggak sadar bahwasannya dia udah kena bunuh mungkin. Tapi dia keliling-keliling di jalan itu. Saya pun nggak bisa manggil dia sampai tempat mie pangsit itu di depan. Saya tanya sama Aceh itu, Cek, kenapa Cek rame kali itu? Itu Aceh itu baru kena bunuh tadi jam 4 pagi katanya. Loh, aku baru lihat-lihat di jalan. Nah, siapa yang percaya? Ah, siapa yang percaya itu? Keren juga ya. Indigo dia, indigo. Indigo. Harusnya yang gini-gini yang dibahas. Iya. Aku kenal dia lama baru tahu dia bisa gini. Iya. Ada lagi satu orang jam 11 dia itu kejadiannya. Dia lompat dari laut, dari dermaga lompat ke laut, mau ngambil jangkarnya itu sangkut. Rupanya meninggal. Saya jumpa dia jam 2 siang itu, berdiri di pinggir jalan kayak nunggu angkot. Nah, saya mau arah pulang, saya nengok dia pakai baju merah. Saya pulang, iya. Besoknya saya tanya kawan lagi, si Polan ngapain nunggu motor sewa di situ? Loh, kau nggak tahu? Dia jam 11 udah meninggal loh katanya. Ih. Iya. Orang meninggal, saya lihat kebiasaan dia pakai baju itu yang dia suka, itu yang dia pakai bajunya. Makanya kalau tidur jangan pakai baju bolong-bolong. Pas jantungan mati dari hantu bajunya bolong-bolong. Dia yang suka baju merah, dia mati pun pakai baju merah tuh. Oh gitu ya. Oh, meskipun dia waktu mati pakai baju hitam. Iya. Kok bisa gitu? Nah, itu tuh aku nggak tahu. Wajahnya kayak mana? Wajahnya seperti manusia biasa. Kata orang kan hantu itu pucat ya, biru-biru. Nah, itu aku pucat. nggak tahu. Kamu lihat biasa kayak orang. Seperti orang biasa jalan sana jalan sini. Oh, tapi mungkin dia matinya kan ya nggak mengerikan. Maunya lu panggil dia. Nggak bisa panggil. Ini mulut kita seperti terkunci. Oh. Kamu kan sering dibilang sama orang pintar tuh kamu kena santet, kena guna-guna. Kamu
Percaya nggak? Mana percaya. Buktinya saya sehat, nggak apa-apa. Ya nggak kena lu, mungkin kena orang lain kan bisa. Nah, kena orang rumah kamu atau gimana? Mana mungkin bisa kena. Maksudnya kena santet gimana? Iya, dia sering dibilang sama orang pintar, dia ini kena santet, kena guna-guna. Tapi Biasanya iya juga, badannya gini gemuk kan? Guna-gunanya buat dia mati atau buat dia kayak mana? Ya, intinya kena guna-guna apa, kita nggak Kena tahu. kiriman katanya. kiriman. Saya ada real story. Ketika saya ke orang pintar kan mau bantu mama kan ada kasus. Dukunnya bilang aku yang disantet. Hantunya, jadi aku bilang hantunya datang untuk apa? Dia bilang ada perempuan yang tergila-gila sama kamu, dia mau buat kamu jadi tidak berguna supaya dia bisa pelihara kamu. Jadi Mungkin kamu banyak uang, bro. nggak juga, dia nggak butuh uang. Dia suka kamu. Jadi hantu ini datang bukan untuk membunuh kamu. Dia santet itu energi. Hantu itu datang, dia serap energimu, energi positif sampai lu redup. Udah redup, rezekimu hilang. Nah, ketika kamu down, dia datang, perempuannya datang. Hantunya. Perempuan lah. Oh, Kan perempuan. kan dia mau lu. Tapi dia lu kan santet. lu bersinar. Iya, iya. Dia nggak bisa dapat. Dia santet lu kasih redup. Oh. Baru bisa dapat. Begitu Baru- dah lu nah, down, lu jatuh. nggak ada duit, dia datang, lu tergerak lu hatinya. Karena dia datang seolah-olah jadi pahlawan, penolong. Jadi santet itu nggak harus buat orang mati, tapi dia energi. Contohnya, lu nggak bisa langsung mati. Wah, santet lu pakai arwah yang mati kena kanker. Dia nempel lu seolah-olah lu kena kanker nanti. Padahal lu nggak kena kanker. Oh, enggak. Berarti lu sering dikatain kena santet, lu ada merasakan hal-hal yang aneh-aneh enggak? Nggak ada. Sakit. Tidak berguna. Nggak ada. Sekarang saya tanya balik. Itu yang tukang santet, itu kan jadi pekerjaan dia kan? Gunanya untuk apa? Cari uang kan? Kalau gampang dia cari uang, ngapain dia buat santet begitu lagi? Ada yang nggak bisa menolong diri sendiri, kayak pelatih sepak bola lah. Dia sendiri kan nggak jago, tapi dia bisa membuat orang lain jago. Gitu, ngerti? Dia Kalau sendiri. pelatih sepak bola rata-rata udah dari pemain hebat baru jadi pelatih. Enggak. Ada yang nggak bisa main. Tapi dia Itu udah tua. punya strategi. Ada yang gitu. Nggak harus jago. Tapi dia punya strategi. Gitu. Yang kebanyakan orang dukun-dukun itu, dia sendiri nggak bisa ngurus sendiri. Dia cuma bisa ngurus orang. Tapi itu rata-rata kata orang pinter. Ya kan? Kalau Orang pinter memang selalu dia bilang gitu. pinter, tukang santetnya ini, maaf cakap, kalau lihat nomor pasti tembus. Nah, iya benar juga. Betul apa enggak? Dia bisa kasih kamu nomor, kenapa nggak bisa kasih dia sendiri nomor? Iya. Dia tinggal pergi beli loh. Ngapain capek-capek nyanteti orang? Tunggu-tunggu klien datang lagi, kasih angpau. Ah, Oh, gitu. Katanya ada konsekuensi yang Harus dibayar. harus dibayar. Kalau lu cari dia terima duit. Dia buat santet ini. Misalnya anakmu meninggal, urusan lu. Oh, Dia sendiri nggak berani. dia sendiri nggak berani lakuin buat dia sendiri. Lu misalnya lu minta kaya, Mm-mm. anak lu lahir cacat, urusan lu. Wah, ambil duit. Gitu. Ada konsekuensinya, selalu ada konsekuensi. Makanya dukun takut. Nah, dukun pun dia kalau mau lu kena santet, dia mau menyembuhkan lu. Masalah itu jadi masalah dia. Makanya kadang dukun nggak mau. Kecuali Tapi kebanyakan mau kok. bayarannya pas. Kalau bayarannya nggak pas, dia nggak mau. UUD lah. UUD. Karena lu lepas hantunya serang lu. Oh. Semuanya UUD itu. Apa yang Ujung UUD? duit. Bayarannya pas. Bayarannya pas. tapi rata-rata kalau dukun-dukun orang pinter, anaknya semua rata-rata nggak beres itu. Iya. Betul apa enggak? Mungkin anaknya udah nggak beres duluan, baru dia jadi dukun atau gimana, nggak tahu. Atau memang karma. Ada dukun yang dari keturunan, dari kakeknya udah turun. Tapi kebanyakan gitu ya, kalau kita lihat. Dia dari leluhurnya, kakek neneknya udah ada gitu, terus ngikut ke anak, cucu gitu. Nggak bisa nolak. Kenapa bisa begitu? Kalau dari sains DNA constellation, DNA. Oh. Nah, jadi dari kakek kalau memang udah selingkuh,
Turun. Jangankan dukun, DNA selingkuh itu menurun. Gitu. DNA kriminal menurun. Jadi ada cerita satu anak, dia bapaknya mafia, bapaknya dibunuh oleh polisi. Anaknya nggak ada yang jaga, ditaruh di panti asuhan. Umur 16 anaknya jadi mafia di dalam panti asuhan. Padahal dia nggak tahu bapaknya yang mana. Genetiknya kuat. Dia jadi kepala geng di panti asuhan. Setelah dewasa dia jadi mafia lagi. Jadi DNA. Kalau orang dulu bilang roh, sekarang orang yang Sains. DNA constellation. Semua ada turunan. Jadi kalau dari kakek brengsek, turunnya semua Brengsek. ya ada genetiknya, genetik kriminal. Iya. Gitu. Makanya pungut anak itu sangat berbahaya. Kita nggak tahu DNA-nya kayak mana. Asal usulnya ya. Kamu tadi bilang dewa itu hantu. Kamu nggak takut? Di Medan ini banyak kali dewa-dewa ini, tatung ini. Kalian undang aja tatung di sini. Kalau mereka jujur, mereka akan bilang benar. Imsin, hantu itu kalau udah gede macam dewa juga. Iya. Ya, perbedaan antara iblis dan dewa hanya 1 detik. Ketika dia mau membuat kebaikan, jadi dewa. Ketika dia mau membuat kejahatan, jadi iblis. hantu. Jadi hantu. Jadi iblis. Jadi itu adalah istilahnya. Sama aja, semua itu energi. Gitu. Tapi, rata-rata ini, tatung dewa-dewa ini, semua dari hantu kecil, disembah, Jadi kuat. Makanya orang bilang dewa. Oh, Manusia juga gitu kan? Lu waktu belum terkenal, iya. you are nobody. Udah jadi tikong, dewa juga kan? Tikong. Kalau mereka melabel diri sendiri hantu, nggak laku. Oh, jadi pinjam nama. Pinjam jadi dewa lo, istilahnya gitu. Berarti dia istilahnya kayak kamu bilang itu, dia itu bukan dewa tapi ngaku dewa. Siluman, keras hati apa? Siluman, tapi udah kuat jadi dewa. Oke, sebelum tutup, kalian percaya santet sama hantu? Nggak percaya. Percaya. Nggak percaya. Oke, 2 lawan 1. Open the door.